Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak semua? Baik banget. Baik, alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah wa syukurillah ya. Semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang sesuatu apapun, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pada kesempatan kali ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dapat menyelesaikan pembelajaran pada hari ini dengan baik, dan apa yang disampaikan juga bisa diterima dengan baik ya. Sebelum kita melanjut, Bapak ingin melihat kehadirannya ya. Alhamdulillah kehadirannya sudah mencapai 90% ya, 90%. Nanti absensi dilakukan di Google Classroom bersamaan dengan tugasnya ya, diisi absensinya. Sebelum kita melanjutkan, sebagaimana biasa, awali dengan berdoa. Siapa yang hari ini siap memimpin doa? Silakan angkat tangannya. Saya Pak. Ahmad. Sebentar. Ya, siapa? Ahmad. Bintang. Ahmad, Pak. Ahmad. Bintang sudah. Ahmad, silakan. Oke. Teman-teman, sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, alhamdulillah. Syukur kepada Allah, mudah-mudahan doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita Amin. Ya, dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum Bapak lanjutkan ke materi, Bapak ingin sampaikan, minggu lalu kita sudah belajar tentang siapa yang ingat? Pelajaran minggu lalu apa? Tentang Istiqomah. Tentang Istiqomah dan amanah. Ya baik. Salah satu contoh perilaku istiqomah adalah siapa yang bisa Selalu sholat tepat waktu. Coba Bapak sampaikan, nanti kalau yang mau jawab Bapak panggil namanya, diangkat tangan dulu ya. Siapa yang Bapak yang Bapak suruh baru dijawab ya. Kalau belum Bapak suruh jangan dijawab dulu, karena tidak ada dengaran siapa yang ngomong gitu ya. Oke. Contohnya adalah melaksanakan sholat tepat waktu. Apa hubungannya materi kita dengan materi yang kemarin dengan materi pada hari ini? Materi kita pada hari ini adalah semua bersih hidup menjadi nyaman. Salah satu syarat bisa sholat dengan baik adalah harus bersuci, berwudu. Harus bersih. Jadi bersih harus kita pada hari ini terkait dengan bersuci ya. Bersuci dari apa? Dari hadas ya, bersuci dari najis dan hadas ya. Sebelum kita lanjut materi, Bapak ingin tanya gitu ya. Kalian pasti sering berpergian atau wisata atau kemana-mana ke negara. Tapi sebelum terus pernah nggak misalnya kebelet tipis
Pernah, Pak. Pernah lah. Iya pernah Pak. Pernah, Pak. Kalau Jarang sih, Pak. kalau di rumah juga kalau di rumah sering. Gini, apa Oh, di yang rumah dilakukan? Apa yang dilakukan jika waktu itu tidak ada air untuk Daun, Pak. Itu Daunnya yang bersih. pakai daun, Beruji dengan pasir. Oh, di rumah sih. pakai batu Pasir sama kotor lah. Tabung kan, Pak? panggil, Batu, Pak, batu. terus Ayam, Pak. Oh, iya, nanti sudah. pakai itu Baik. dicuci. Ya. Daun. Oke, semuanya perhatikan sekarang berhubungan itu Bapak ingin sampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Bapak ingin men-share dulu. Sudah terlihat? Bapak. Ya, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah Sudah, Pak. pertama, setelah mempelajari bab ini, siswa dapat menjelaskan pengertian taharah sesuai istilah. Ya. Yang kedua, menjelaskan pengertian najis ya menurut istilah. Yang ketiga, siswa atau peserta didik dapat menyebutkan macam-macam najis ya. Yang keempat, dapat menunjukkan tata cara bersuci dari najis. Jadi pada hari ini kita hanya membahas pokok bahasan tentang najis ya, bersuci dari najis saja. Baik. Sebelumnya Bapak minta kalian untuk mengamati gambar berikut ya. Nanti beri tanggapanmu tentang apa yang kamu lihat ya. Pertama, ya bagaimana pendapatmu tentang gambar ini? Siapa yang mau menjelaskan? Angkat tangan. Nah, Ahmad, silakan Ahmad. Ahmad. Ya Ahmad silakan. Bintang, Pak. Ya tentu ya. Satu-satu. Ahmad dulu apa? Ini Pak. Ini itu air seninya bayi anak umur di bawah anak di bawah umur 2 tahun. Oh iya, anak umur 2. Ada Bintang mau nanggapin apa? Bintang, silakan. Anak kecil yang membuang air kecil. Anak Jalan kecil membuang air apa? Anak kecil yang ngompol bahasa kerennya ya. Iya. Fadil apa? Selain itu yang mau disampaikan, ada juga yang terkait Kecil yang pampersnya bocor kali, Pak. pampersnya bocor ya. Yang kedua, Raka silakan. Contoh hewan yang tidak boleh disentuh dan tidak boleh dimakan. Contoh hewan yang tidak boleh disentuh dan tidak boleh dimakan. Ada lagi yang mau beri tanggapan? Saya beda, Pak. Saya Pak Ahmad. Ahmad silakan. Saya, Pak. Ini Saya mau beri tanggapan, Pak. Sebentar, tunggu Ahmad dulu ya. Silakan Ahmad. Ini dua binatang, anjing dan babi yang tidak boleh disentuh, dimakan, dan kalau disentuh nanti harus dicuci dengan tanah dan air dan dibilasnya 7 kali. Oh iya, bagus. Ya, alhamdulillah semuanya bagus-bagus ya. Setelah kita melihat bahan yang ini, gambar ini, jadi ada berapa tadi? Ada yang sudah memahami ya maksudnya. Jadi sekarang kita ingin melihat jika ada anak yang kecil, masih berumur di bawah 2 tahun, ngompol, bagaimana, apa yang harus kita lakukan, atau apa masalah yang akan terjadi pada kita, termasuk dengan dua gambar hewan ini ya. Jadi Bapak minta kalian membaca sebentar, melihat di buku atau di internet ya.
tentang apa yang harus dilakukan. Kalau kena air liur, kena Nah, bencana. kena BAB. Ya, Oh, baik. Ya, Banyak. dibersihkan air atau tanah dengan sebanyak 7 kali. Bagus. Kalau yang gambar 1? Hanya diciprat-cipratkan yang nomor 1. Oh gitu, ya. Ya baik, kalau begitu Bapak itu sudah terjawab oleh si Raihan ya. Kalau begini, Bapak ingin jelaskan, kalau ada kasus seperti ini, maka kita pertama ini dalam keadaan tidak suci, gitu kan? Tidak suci, maka kita harus bersuci, baik dari najis yang dari ya, baru juga bersuci dari najis yang dari hewan, gitu ya. Dari Nah, hewan itu yang ada. kita harus tahu dulu apa itu bersuci, ya kan? Atau dalam bahasa agama kita disebut dengan toharoh, ya. Ada yang bisa menjelaskan apa itu toharoh? Rehan, Pak. Ya, Raihan, silakan. Pak, saya Pak. Toharoh Ya, artinya bersuci. Bintang, Pak, bintang. Raihan, silakan. Taharoh artinya bersuci dari najis dan hadas. Bersuci dari najis dan hadas, baik ya. Ya, siap. Yang lain siap untuk pertanyaan berikutnya. Bersuci dari najis dan hadas. Ya, alhamdulillah. Berarti kalau kena najis atau dalam keadaan berhadas, maka kita diwajibkan untuk bersuci. Ya. Terus apa itu najis? Najis itu adalah Nah, apa itu najis dan hadas? Yang Siapa yang mau jawab? Bintang, Pak, bintang, Pak. Pak. Rizky, Pak. Raka, Pak. Rizky, Pak. Jadi, Pak. Semua. Pak, saya Pak. Bintang. Ya, bintang, silakan. Najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, bagus. Najis adalah kotoran Pak. yang Menjadi menyebabkan sebab seseorang terhalang untuk beribadah kepada Allah. Ya. Ya, yang berikutnya hadas. Apa itu Pak, hadas? saya Pak. Pak, saya, Pak. Yakin Pak. Rizky, Pak. Yang belum Rizky, silakan Rizky. Bapak belum bilang Hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan tidak boleh salat, tawaf, dan lain-lain. Iya, hadas keadaan tidak suci pada. Dari yang kalau tadi najisnya adalah kotoran, sedangkan kalau hadas itu adalah keadaan atau sifat ya, keadaan seseorang yang menyebabkan tidak boleh sholat, tidak boleh tawaf. Karena fokus kita pada najis, maka Bapak ingin tanya, ada berapa macam najis? 3. Yang di dalam Ada 3, Pak. 3. Ahmad ada 3. Bentar, jangan disebut dulu ya. Bapak minta Zaldi sebutkan. Najis mukafafah, najis mutawasita, sama najis mugalada. Najis ada 3, mukafafah, mutawasita, dan mugalada. Ya. Apa itu najis mukafafah? Tolong ya dijawab yang Bapak tunjuk. Jangan nanti nggak kedengaran. Ya, itu juga termasuk salah satu sikap ya. Oke. Baik. Ya, Bintang silakan. Pak. Najis mukafafa adalah najis yang ringan seperti air seni bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali air susu ibu. Oh, bagus ya. Najis mukafafa adalah najis ringan ya. Contohnya air seni. Nah, bagaimana cara bersuci dari najis ini? Usman, silakan. Caranya dipercikan sedikit air, Pak.
dengan cara memercikan air. Ini khusus bagi bayi laki-laki yang berumur 2 tahun dan belum makan apapun, ya, belum makan apapun selain air susu ibu. Baik, terus yang kedua, najis mutawasita ada 2, ya. Hukmiyah. Oh, ini ada Najis juga. hukmiyah, ya. Siapa yang dapat menjelaskan apa itu najis Pak. hukmiyah? Kakak, Pak. Ahmad, Pak. Ahmad. Silakan, Ahmad. Ya, Ahmad. Ahmad, Pak. Oh ya, Kak. Oh ya. Najis hukmiyah yaitu najis yang diyakini adanya tapi tidak terlihat wujudnya, bau dan rasanya. Cara menyucikannya cukup mengalirkan air pada tempat yang terkena najis. Ya, bagus. Jadi najis hukmiyah itu najis yang secara hukumnya itu ada, tapi kita ingat bahwa di situ tadi ada pipis atau ada kotoran hewan, tapi sudah hilang, ya. Jadi secara hukum masih ada dia. Hukmiyah itu maksudnya secara hukum, ya, masih ada. Tetapi karena sudah kita yakin masih ada najisnya tapi tidak terlihat, maka untuk menghilangkan najis itu tidak perlu lagi membuang najisnya, tapi cukup dengan menyiramkan air pada tempat yang kita yakini Pada tempat ya, najisnya. ada najis, gitu ya. Ini sering terjadi di dalam kehidupan kita, ya. Yang kedua ada najis ainiyah tadi yang David. Siapa yang bisa menjelaskan najis ainiyah? Bintang. Jaldi, Pak. Ahmad. Bintang, Pak. Bintang, Ahmad, Dandi, semuanya bisa, ya. Sebentar. Ada yang lain mungkin? Oh ya, yang lain. Jaldi? Yang belum jawab aja, Pak. Ya, biar semuanya dapat nilainya. Ya, kita harus berbagi. Ada Jaldi? Oke, Pak, siap. Ada, Pak. Saya, Pak. Silakan. Najis ainiyah adalah najis yang tampak wujudnya dan bisa diketahui melalui bau maupun rasanya. Cara menyucikannya adalah dengan menghilangkan zat, rasa, warna, dan baunya dengan menggunakan air yang suci. Ya, bagus. Ya. Jadi tadi ada kata-kata rasa. Rasa di sini bagaimana? Siapa bisa jelaskan? Masa najis ada rasanya? Siapa rasa yang dimaksud? Ada ciri-cirinya Pak, iya. kayak warnanya, baunya gitu Pak. Ya, rasa di sini adalah rasa dalam hal bisa dipegang, ya, bukan rasa dalam hal seperti makanan. Makanan kalau rasa makanan Beda lagi itu. Masa enggak lah, tapi rasa ini itu. kalau diraba, kalau dipegang itu ada, itu terasa gitu ya. Misalnya pipis adiknya pipis apa enggak? Kita biasa pegang celananya, celananya basah gitu ya. Hangat, panas. Nah, terus juga dengan yang lain. Jadi rasa di situ adalah bisa disentuh, ya, terasa kalau disentuh, tapi bukan merasa dengan mencicipi. Gitu. Jangan nanti ada najis, iya coba rasain. Oh ya, astagfirullahaladzim. Waduh. Jidat emas Pak. Rasanya apa ya, Pak? Baik, yang ketiga apa tadi? Najis mugalada. Najis Oh, iya. mugalada. Najis berat. Ya. Nah, najis mugalada. Najis Ya. mugalada. Adalah najis yang berat. Sebentar, siapa yang mau menjelaskan? Najis mugalada, najis berat. Rizky, Pak. Ya, silakan Rizky. Sebentar, Rizky dulu. Rizky. Najis mugalada atau najis berat. Najis berat adalah najis yang bersumber dari anjing dan babi. Iya, najis berat yang bersumber dari anjing dan babi. Sebagaimana gambar tayang di awal tadi adalah 2 hewan yang termasuk najis berat. Najis berat. Jadi cara menyucikannya. Nah, bagaimana cara menyucikannya? Tadi siapa yang mau menjelaskan? Bintang. Saya Pak. Yang belum. Ya, Bintang. Silakan Bintang. Cara bersuci.
atau Cara cara mencuci cara melalui beberapa tahap, yaitu dengan membasuh sebanyak 7 kali. Udah. Gunakan air yang Ada yang dicampur mau tanah. nambah? Sebentar. Jangan ini. Yang mau nambah silakan angkat tangan. Saya, Ahmad, Pak. Ya. Fadil, silakan Fadil. Itu yang tadi menggunakan air yang dicampur tanah. Oh iya, ada dicampur dengan Tanah. tanah. Baik, tadi cara mencucikannya adalah dengan cara membasuh sebanyak 7 kali dengan air yang suci. 1 kali diantaranya menggunakan air yang dicampur tanah. Nah, kenapa harus pakai tanah, gitu kan? Kenapa harus pakai tanah? Kalau menurut orang awam, tanah itu kan kotor. Masa kita bersuci dengan yang kotor? Apakah begitu? Nah, siapa yang bisa menjelaskan? Silakan kalian mencari informasi. Ahmad, Kenapa Pak. bersuci dari najis berat itu harus menggunakan tanah, harus menggunakan media tanah. Siapa yang bisa menjelaskan? Silakan cari informasi di internet boleh, di buku boleh, di bacaan boleh. Saya Pak bisa. Yang bisa silakan. Alasannya kenapa ya? Ya Ahmad. Ya Ahmad, silakan. Ada Ahmad? Itu Pak, karena tanah itu saya agak lupa. Kalau tanah itu jadi kalau untuk membersihkan itu jadi nanti kotoran-kotorannya itu jadi menempel ke tanah. Jadi sudah ndak di ini lagi, di badan lagi atau di ini. Sudah hilang najisnya. Ya. Gitu Pak. Itu seingat saya Pak. Ya, ada yang lain yang mau nambah? Bintang. Rizky, Tanah itu Bintang. Ya, silakan. Pak. Rizky. Ya, Bintang, silakan Bintang. Tanah itu mengandung debu yang mensucikan. Debu mensucikan, ya. Sebelumnya gini, Bapak pengen tanya ya, kan kenapa dua yang membedakan najis dari 2 hewan ini dengan najis lain, apa yang terkandung dari air liur 2 hewan ini? Ya. Jadi Ada bakteri jahat. ada bakteri ya, 2 hewan ini mengandung bakteri, apa lagi? Ada lagi? Pak, bakteri, virus, kuman, banyak lah intinya Pak. Ada virus, ada kuman. Ya. Terus kenapa bakteri itu harus dibersihkan dengan media tanah? Karena tanah dapat membunuh bakteri tersebut. Ya, karena tanah Dapat membunuh bakteri tersebut. dan tanah dapat membunuh Bakteri yang ada kayak tersebut. Bagus ya. Kuman. Jadi Ya, Pak. begini, ya udah bagus jawabannya semua. Ada yang mau nambahin sebelum Bapak tambahin? Kira-kira apa? Davin, Pak. Davin, ya apa? Silakan Davin. Bisa jelaskan? Karena tanah dapat membasmi atau mensterilkan beberapa kuman. Ya, bagus. Ya, jawaban Davin. Jadi berdasarkan hasil penelitian, jadi dulu ya di zaman Rasulullah kan tidak diteliti. Rasulullah hanya mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Allah Ta'ala memerintahkan bersuci dari najis berat ini harus menggunakan media tanah. Ya, dan pada zaman modern ini orang jadi pengen tahu kenapa sih dalam Islam itu bersuci dari najis berat ini harus menggunakan media tanah.
Yang pertama diteliti adalah ada apa di dalam liur anjing, ya kan? Ada apa dalam liur anjing? Sehingga setelah diteliti benar ternyata liur anjing itu mengandung bakteri, kuman, dan ada mikrobanya, ya. Dan dia membawa bibit atau telur-telur cacing, ya. Dan itu kalau menempel pada manusia maka akan menyebabkan orang yang itu menjadi sakit, gitu kan? Nah, diteliti lagi kenapa dengan media tanah, ya. Ternyata ada beberapa penelitian mencoba menyuci air liur anjing, bekas air liur anjing itu dengan segala deterjen. Segala deterjen dicoba, ternyata setelah dicek di mikroskop, bakteri itu tidak bisa hilang. Tidak bisa hilang. Sehingga dia mencoba cara yang Islam. Dan ini sudah dipresentasikan juga, ya. Jadi ternyata dengan cara-cara yang dilakukan oleh orang Islam, maka tanah itu bisa menyerap, ya, mikroba sekaligus virus yang menempel lembut pada wadah atau tempat apapun yang terkena jilatan anjing atau air liur babi, ya, di situ. Jadi hikmahnya apa? Kita baru tahu hikmahnya sekarang. Ternyata dengan menjauhi dua hewan ini, kita akan terlindung dari berbagai macam virus, ya, atau termasuk ada di situ ada cacing pita, yang bukan hanya di dalam liur babi, tapi di anjing juga ada cacing pita, ada virus, ada mikroba, ya. Dan ini sudah diteliti, ya, diteliti. Pelajaran kita pada hari ini sampai di sini, ya. Namun sebelum kita tutup, ya, ada beberapa mungkin sebelum Bapak menyampaikan kesimpulan pada hari ini, mungkin ada yang bisa membantu Bapak untuk menyimpulkan apa yang sudah didapat dari tadi, ya, berdasarkan pembelajaran kita dari awal sampai akhir. Ya, Raka, silakan. Kita dapat tahu apa arti dari taharoh. Taharoh artinya bersuci dari najis dan hadas. Ya, bagus, baik, ya. Tolong bacakan kesimpulannya si Ahmad. Skip, Pak. Oke. Kesimpulan, toharoh adalah bersuci dari najis dan hadas. Najis adalah kotoran yang menyebabkan seseorang terhalang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan tidak boleh sholat, tawaf, dan lain-lain. Najis ada 3 macam, yaitu mukhaffafah, mutawasitah, dan mughalladah. Ya, baik. Terima kasih atas kesimpulan yang disampaikan oleh Ahmad, ya. Namun sebelum kita akhiri kegiatan pada hari ini, Bapak ingin menanyakan bagaimana pembelajaran pada hari ini? Senang, Pak, menyenangkan. Kita dapat melihat teman-teman kita yang sangat seru. Menyenangkan. Alhamdulillah, ya, terima kasih semuanya. Ya, ya, berdasarkan itu kita sudah juga menyampaikan kesimpulan, ya. Nah, kita sudah tahu apa yang sudah kita terima pada hari ini. Namun sebelum kita tutup, ya, Bapak ingin bertanya, ya, beberapa pertanyaan secara acak, ya, secara acak. Dan gambarnya dihilangkan dulu. Sebentar. Kalau mekanik, sebelum Bapak akhiri kegiatan pada hari ini, Bapak ingin menyampaikan beberapa pertanyaan terkait materi yang sudah kita pelajari, ya, terkait materi yang sudah kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, bagaimana cara bersuci dari najis mughallazah atau najis berat? Siapa yang saya, Pak. angkat tangan? Ahmad.
Ya, Ahmad. ya. Aduh. Fadil Mencuci dulu. mencuci Sebentar. Ya, silakan Fadil. ini siapa lagi ngecat lagi dulu, woi. Sabar. Ya. Mencuci 7 kali menggunakan air yang dicampur dengan tanah. Iya, bersuci dengan air sebanyak 7 kali dengan dicampur dengan tanah. Baik, yang kedua, bagaimana cara bersuci dari najis mukafafah? Ahmad, Pak. Ya, Ahmad, Ahmad, silakan Ahmad. Ahmad. Itu caranya menyucikannya adalah memercikkan air suci pada tempat yang terkena najis. Ya, baik. Bagaimana cara menyucikan najis ya atau air seni anak perempuan yang masih bayi belum makan selain ASI seperti tadi. Kalau yang perempuan bagaimana? Nggak bisa Pak. Dia terhitungnya bukan najis itu Pak, najis mukhafafah Pak. Oh, iya, dia tidak terhitung najis mukafafah, tapi dia termasuk kepada najis mutawasitah ya. Mutawasitah. Dia termasuk kepada najis mutawasitah. Pertanyaan terakhir. Ya, pertanyaan terakhir tentang najis. Ya. Apa beda najis hukmiyah dengan najis ainiyah? Saya paham. Ya, Pak Usman, silakan Usman. Usman. Hukumnya itu najisnya itu tidak tercium baunya, tidak terasa, tidak terlihat, tidak bisa diraba. Kalau yang ainnya bisa Pak. Bagus ya. Apakah sama dalam menyucikannya? Saya tidak tahu sih Pak. Ntar Pak kita lihat. Sekarang pertanyaan Bapak, apa bedanya cara bersuci dari najis ainiyah dengan najis hukmiyah? Bedanya di mana? Siapa yang menjawab? Ahmad. Bintang. Ya, kalau Ahmad, sebentar satu-satu. Kalau Ahmad apa bedanya? Bedanya itu kalau najis hukmiyah, cara menyucikannya cukup mengalirkan air pada tempat yang terkena najis. Ya. Kalau najis ainiyah itu cara menyucikannya adalah dengan menghilangkan zat, rasa, warna, dan baunya dengan menggunakan air yang suci. Bagus sekali ya. Alhamdulillah. Demikian pembelajaran kita pada hari ini ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ya semoga bermanfaat buat kita semua. Amin. 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 Bisa kita amalkan dalam kehidupan ya. Oke. Amin ya rabbal alamin. Sebelum Bapak akhiri pertemuan kita pada kali ini ya. Bapak ingin sampaikan minggu depan kita akan mempelajari materi berikutnya yaitu tentang hadas ya. Kalau tadi najis, jadi minggu depan kita akan belajar tentang hadas ya. Hadas. Oke. Baik. Setelah ini Bapak ada mengirim tugas di Google Classroom ya. Di Google Classroom, silakan dikerjakan sebagaimana biasa ya, dikerjakan ya. Dan untuk penilaian keterampilan, buatkan sebuah video tentang tata cara bersuci dari najis berat dan videonya dikirim ke Google Classroom. Ya, sebelum Bapak tutup, ada yang bertanya? Apa. Ya, silakan. Ahmad? Oke ya, kita
tutup kegiatan kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari sama-sama kita berdoa doa kafaratul majelis. Silakan. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.